Bab 683. Warrior yang membuat masalah besar. Dia akan menyebabkan bencana besar. Di suatu tempat di luar kota kekaisaran, orang berjubah abu-abu berkata dengan sungguh-sungguh. Di sampingnya ada Siskain yang masih shock karena warrior yang dan Irenean membantai ksatria api merah. Mendengar kata-kata orang berjubah abu-abu, Siskain kembali sadar, lalu berkata, apakah guru kaisar tidak akan menghentikannya? Orang berjubah abu-abu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak bisa dihentikan. Orang ini pasti akan membalaskan dendam sekecil apapun. Jika aku menghentikannya secara paksa, hasilnya adalah balas dendamnya yang gila. Aku tidak mau menanggung harganya, dan juga tidak mampu menyinggungnya. Siskain mengerutkan kening dan berkata, Siska tidak mengerti. Sekarang kerajaan Dinghan sudah kehilangan kejayaannya, dan tidak ada master setengah suci, guru kaisar, apa yang kamu takutkan? Jangan-jangan, kerajaan Dinghan punya kartu andalan lain. Orang berjubah abu-abu berkata, lihat saja, kamu akan segera tahu. Aku ingin melihat bagaimana caranya pelindung makam ini menanganinya. Siskain terdiam dan melihat ke kejauhan. Setelah warrior yang dan Irenean berjalan ke gerbang kota, keduanya berhenti. Di depan mereka, ada hampir puluhan ribu prajurit kerajaan Dinghan, yang semuanya bersenjatakan pedang, dan berjaga-jaga. Minggir. Warrior yang tanpa ekspresi, niat pedangnya berwarna merah darah, dengan bau amis yang menjijikkan. Kami membela Kaisar Han sampai mati. Ribuan prajurit serentak meraung, lalu semuanya bergegas menuju warrior yang dan Irenean. Sesuai keinginan kalian. Warrior yang tiba-tiba mengayunkan niat pedang, sebuah energi pedang ungu melintas di lapangan, dan ratusan prajurit dipotong menjadi dua oleh energi pedang. Irenean yang berada di sampingnya langsung menembak, pemecah langit membawa bayangan menuju para prajurit. Pembantaian. Masih pembantaian. Prajurit ini yang terkuat hanyalah alam bangsawan biasa, dan sebagian besar lainnya adalah alam spiritual dan alam pemenang. Bagaimana para pendekar hitam ini bisa mengalahkan kombinasi warrior yang dan Irenean? Ratusan tentara akan mati setiap kali mereka berdua menembak. Tapi tidak ada prajurit yang mundur, sebaliknya, seperti ksatria api merah sebelumnya, semua prajurit ini bergegas menuju mereka berdua satu persatu. Tentu saja, tindakan para prajurit ini tidak menghentikan warrior yang dan Irenean. Terutama warrior yang, tembakannya menjadi lebih kejam satu demi satu, matanya merah, seperti dewa kematian. Di kejauhan, Siskain mendesah pelan, dan berkata, para prajurit ini setia pada kerajaan Dinghan. Sayang sekali. Orang berjubah abu-abu berkata, kerajaan Dinghan telah berdiri begitu lama, dan di wilayah tengah ini, mereka juga populer, hanya karena Julian Luo yang menyinggung bintang jahat warrior yang ini. Meski begitu, hal ini tidak mempengaruhi posisi kerajaan Dinghan di hati para prajurit ini, hanya saja mereka yang lemah seperti semut hanya bisa menggunakan nyawanya untuk menunjukkan kesetiaannya. Waktu kerajaan Sang dihancurkan, bukankah banyak orang seperti itu? Bisik Siskain. Orang berjubah abu-abu terdiam beberapa saat, lalu berkata, Siska, aku tahu, kamu menyalahkanku karena meninggalkan kerajaan Sang pada awalnya, sehingga orang tuamu tiada. Aku hanya ingin mengatakan bahwa itu bukan yang aku inginkan untuk menyerahkan kerajaan Sang pada awalnya, hanya karena aku harus menyerahkannya karena beberapa hal. Hal-hal itu, jika ada kesempatan di masa depan, kamu akan tahu tentang itu. Siskain terdiam. Orang berjubah abu-abu berkata lagi, Siska, aku juga tahu kamu ingin membangun kembali kerajaan,
Tetapi sebaiknya kamu singkirkan ide ini, karena sekalipun kamu menyatukan seluruh benua pendekar hitam, itu tidak masuk akal. Lihatlah sedikit lebih jauh, dunia ini besar, lebih besar dari yang kamu pikirkan, dan lebih menarik dari yang kamu pikirkan. Guru Kaisar, Siska semakin tidak memahamimu. Bisik Siska Yin. Orang berjubah abu-abu berkata, aku tidak memiliki niat jahat terhadap kamu, jika tidak, kamu tidak akan berada di dunia ini. Aku melihatmu tumbuh besar, dan aku harap kamu akan memiliki nasib yang baik. Siska Yin melirik orang berjubah abu-abu, lalu mengarahkan pandangannya ke lokasi warrior Yang dan Irene An di kejauhan. Di pintu masuk gerbang kota saat ini, mayat ada di mana-mana, darah menumpuk seperti genangan air, dan bau darah memenuhi langit. Bahkan orang yang berjarak beberapa mil dapat mencium baunya dengan jelas. 10.000 tentara, tidak satu pun yang tersisa, semuanya dibantai. Rambut warrior yang sudah merah, dan niat pedang di tangannya seperti pedang yang dipadatkan dari darah, berwarna merah yang aneh. Banyak roh jahat terus-menerus meluap dari tubuhnya, dan tampaknya warrior yang saat ini seperti iblis. Irene An sedikit lebih baik. Bagaimanapun, dia adalah perempuan. Dalam proses pembunuhan, dia akan bersembunyi sebanyak yang dia bisa, sehingga darah tidak akan terciprat pada tubuhnya. Meski begitu, dia juga terlihat seperti iblis saat ini. Pemecah langit di tangannya juga ternoda merah darah, berubah menjadi senjata merah, dan jubah putihnya juga berlumuran darah merah cerah, terutama kuncir kuda di belakang kepalanya. Entah kapan, itu menjadi merah. Warrior yang berbalik untuk melihat Irene An, merah di matanya memudar, dan berkata, apakah kamu suka membunuh? Irene An merenung sedikit dan berkata, aku tidak menyukainya, tapi aku tidak membencinya. Warrior yang berkata, ini adalah jalan berdarah, apakah kamu benar-benar ingin pergi bersamaku? Aku juga akan membunuh jika 100.000 orang muncul lagi di sini. Irene An menatap warrior yang secara langsung, suaranya tenang, tetapi dengan ketegasan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Warrior yang tertawa dan berkata, yah, berapa banyak orang yang datang dari kerajaan Dinghan hari ini, aku akan membunuh banyak orang. Membunuh mereka, membunuh di seluruh medan, bertarung, kita akan melawannya tanpa terkalahkan. Suara itu dalam dukungan energi hitam, dengan cepat menyebar ke daerah sekitarnya, dan dalam waktu singkat, suara warrior yang ada di sekitar ratusan mil. Tiba-tiba, 100 pendekar hitam berjubah merah yang memegang sabit muncul di kejauhan. Ketika 100 pendekar hitam muncul, darah dan roh jahat di sekitar warrior Yang dan Irene An gemetar. Ini adalah pengawal baju berdarah kerajaan Dinghan, organisasi 5 pembunuh wilayah selatan berasal dari mereka. Mereka sangat misterius dan aku hanya memiliki sedikit informasi tentang mereka. Aku hanya tahu bahwa teknik yang mereka praktikkan sangat misterius. Aneh, pengawal baju berdarah ini tidak akan mudah diberangkatkan sampai terjadi krisis pemusnahan, karena ini dan pasukan pelindung naga adalah kartu terakhir kerajaan Dinghan. Kata Irene An. Paum. Pada saat ini, suara naga tiba-tiba datang dari langit yang jauh, dan kemudian sekelompok naga raksasa sebesar bukit muncul di hadapan warrior Yang dan Irene An. Ada ratusan naga raksasa ini, muncul di langit menutupi langit dan matahari. Di punggung naga ini, ada pendekar hitam berbaju hitam dengan busur panjang dan tabung panah di punggungnya. Warrior yang sedikit mengernyit, karena naga raksasa ini tidak hidup, melainkan naga tulang, sama seperti leluhur iblis. Warrior Yang. Pada saat ini, di antara pengawal baju berdarah di kejauhan,
tiba-tiba muncul pendekar hitam berpakaian darah. Pendekar hitam berpakaian darah ini sedikit berbeda dari pengawal baju berdarah lainnya. Jubahnya merah tua. Sabit di tangannya tidak sekecil sabit pengawal baju berdarah lainnya. Pendekar hitam berbaju darah yang memakai jubah merah tua ini memimpin pengawal baju berdarah di belakangnya berjalan perlahan menuju warrior yang, dia berkata sambil berjalan, kami tahu bahwa kamu dan wanita ini sangat kuat. Jika kalian bergandengan tangan, kemungkinan besar seluruh pasukan kami akan musnah. Namun, aku jamin bahwa sebelum seluruh pasukan kami musnah, kami akan dapat membuat kamu dan wanita ini membayar harga yang mahal. Aku juga jamin, kamu tidak punya kesempatan. Saat suara warrior yang terdengar, warrior yang sudah muncul di depan pendekar hitam yang berpakaian darah, dan pada saat yang sama, pedang darah merah di tangannya langsung mencapai dada pendekar hitam yang berpakaian darah. Pendekar hitam berbaju darah pemimpin itu tidak melambat sama sekali. Ketika warrior yang datang di depannya, sabit di tangannya tiba-tiba diayunkan, dan menghantam niat pedang warrior yang bang. Sabitnya bergetar hebat, pendekar hitam berbaju darah itu mundur 10 langkah, tetapi warrior yang tetap tak bergerak. Tepat ketika warrior yang hendak memanfaatkan kemenangan dan pengejarannya, ratusan sinar darah tiba-tiba menebas, warrior yang menyipitkan matanya sedikit, dan niat pedang di tangannya dihantamkan. Bang! Cahaya darah meledak, warrior yang mundur puluhan langkah ke belakang, dan niat pedang di tangannya mulai retak. Ses! Tiba-tiba, panah emas melesat keluar dari langit, dan datang ke warrior yang dalam sekejap mata. Warrior yang menyipitkan matanya sedikit, niat pedang di tangannya menusuk, dan mengenai bagian atas panah itu. Bang! Panah di domain niat pedang di tangan warrior yang meledak bersama, dan kekuatan tumbukan yang kuat membuat warrior yang mundur 10 langkah lagi. Warrior yang mengangkat kepalanya dan melihat ke udara, tidak jauh, seorang pria berperisai hitam sedang menatapnya. Panah sebelumnya ditembakkan oleh pria berperisai hitam ini. Melihat naga tulang itu, warrior yang mengedarkan darah esensi leluhur naga di dalam tubuh, tetapi itu tidak berhasil sama sekali. Dia segera mengerti bahwa naga-naga itu bukanlah makhluk hidup, karena mereka tidak hidup, tentu saja tidak terpengaruh oleh tekanan darahnya. Mati sana! Tiba-tiba, Irene di samping warrior yang berteriak pelan, kemudian, pemecah langit di tangannya langsung berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat keluar. Ada teriakan terdengar segera di udara, dan pria berperisai hitam dan naga tulang itu meledak. Tebas. Pada saat ini, pengawal baju berdarah di kejauhan tiba-tiba meraung, dan kemudian, langit penuh sangkar cahaya darah menuju warrior yang dan Irene. Warrior yang melontarkan tatapan mengerikan di matanya, mengulurkan tangannya dan menggenggam, niat pedang muncul di tangannya, niat pedang masuk sarung pedang, dan kemudian ditarik keluar tiba-tiba, sebuah energi pedang ungu melesat keluar, dan mengenai tebasan darah dengan ganas. Bang! Energi pedang meledak begitu bersentuhan cahaya berdarah, dan gelombang udara yang kuat menyebar liar ke sekeliling. Rumah-rumah dan tanah di sekitarnya dihancurkan oleh gelombang udara ini dalam sekejap, kurang dari 1 detik, radius 100 mil, semua bangunan di dalamnya berubah menjadi reruntuhan. Irene berjalan ke warrior yang, lalu melihat tulang naga di atas kepalanya, dan pada pengawal baju berdarah yang membentuk formasi aneh di kejauhan, dan berkata, yang mana yang kamu pilih? Kamu pilih dulu, kata warrior yang. Irene tidak munafik, mengangguk, lalu membanting kaki kanannya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan dan membubung ke langit. Pemecah langit di tangannya menghantam kehampaan. Bayangan tombak muncul dari langit.
Naga tulang dan pendekar hitam pelindung naga dikelilingi oleh bayangan tombak ini dan jeritan bergema di udara. Bunuh. Pada saat ini, pengawal baju berdarah di kejauhan itu tiba-tiba meraung serempak, dan kemudian, semua berubah menjadi cahaya darah dan melintas ke arah warrior yang. Niat pedang warrior yang dimasukkan ke sarung pedang kuno, dan jiwa pedang meledak panik, berkata, "Jika satu orang menghalangi aku akan membunuh satu orang. Jika satu kota menghalangi aku akan membantai seluruh kota hari ini." Ong! Suara pedang meledak ke langit. Bersambung. Bab 683. Batu giok terbakar. 2. Warrior yang tidak memilih membiarkan pasukan wilayah selatan membantu, karena kerugiannya akan sangat besar. Selain itu, dia memiliki kepercayaan diri pada dirinya sendiri dan Irenean. Kali ini, pertempuran di lapangan tidak semulus sebelumnya. Tidak peduli itu pengawal baju berdarah atau pelindung naga, tidak ada yang bisa menghadapi warrior yang dan Irenean sendirian. Tapi pengawal baju berdarah ini bersatu dengan pelindung naga, jadi bisa bersaing dengan warrior yang dan Irenean. Setidaknya warrior yang dan Irenean tidak bisa semudah sebelumnya dalam membunuh orang. Di kejauhan, Siskain mengalihkan pandangannya, menatap orang berjubah abu-abu, dan berkata, "Jika Guru Kaisar membiarkan pasukan pengawal berperisai emas itu menyerang sekarang, warrior yang dan Irenean mungkin akan dipukul mundur." Orang berjubah abu-abu berkata, "Pengawal baju berdarah dan pelindung naga itu bagus, tapi mereka tidak bisa menghentikan warrior yang dan Irenean. Tidakkah kamu mengetahuinya? Sejauh ini, warrior yang belum menggunakan batu batasan wilayah dan tidak menggunakan domain pedang. Dan Irenean, sejauh ini, dia belum menggunakan keterampilan hitam apapun, itu hanya serangan biasa." Ekspresi Siskain sedikit berubah dan berkata, "Maksudnya Guru Kaisar, mereka tidak serius sama sekali." Orang berjubah abu-abu berkata, "Ketika mereka melawan aku sebelumnya, mereka tidak benar-benar mencoba yang terbaik." "Kenapa?" Siskain bingung. Orang berjubah abu-abu berkata, "Untuk menjadi lebih kuat, hanya dengan pertempuran terus-menerus, dan hanya dalam pertempuran terus-menerus, seseorang dapat tumbuh dengan cepat." Di tempat yang jauh, beberapa jenius keluarga telah kultivasi ketika mereka dapat berjalan. Mereka akan dikirim ke beberapa kamp pelatihan yang kejam untuk memulai pelatihan. Mereka tumbuh dalam pertempuran terus-menerus. Biarpun warrior yang dan Irenean sangat kuat di dunia ini, saat pergi ke tempat itu, memang dapat dianggap jenius yang langka. Namun, bukan yang terbaik. Jenius di dunia yang disebutkan oleh Guru Kaisar lebih kuat dari warrior yang dan Irenean. Mata Siskain terkejut. Orang berjubah abu-abu berkata, "Siska, kamu harus ingat satu hal. Di dunia ini, tidak ada yang paling jenius, hanya ada yang lebih jenius. Juga tidak ada paling kuat, hanya lebih kuat. Guru Kaisar bukan orang dari benua pendekar hitam ini, kan?" Tanya Siskain sambil menatap langsung orang berjubah abu-abu. Orang berjubah abu-abu berkata, "Kamu juga bukan." Siskain. Ses. Niat pedang di tangan warrior yang melintas di leher seorang pengawal baju berdarah, dan kepala pengawal baju berdarah ini melayang, tapi segera pengawal baju berdarah lainnya bergegas menyerbu. Bunuh. Hanya ada pemikiran ini di benak warrior yang. Baginya, semua orang yang berdiri di depannya harus dibunuh. Saat ini dia tidak bisa lagi mengeluarkan energi pedang, karena saat ini tidak ada energi hitam di tubuhnya. Bahkan jika ada batu energi tingkal unggul, dia tidak bisa mensuplai energi pedangnya.
Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik dan pertahanan fisik saja. Satu demi satu jatuh di bawah kakinya, tetapi keinginannya sekuat batu. Karena musuh memang untuk dibunuh. Jumlah pengawal baju berdarah semakin sedikit. Dari 100 orang, lebih dari 20 orang tewas dalam waktu kurang dari 1/4 jam. Dalam prosesnya, warrior yang tidak tahu berapa banyak sayatan sabit yang dideritanya, tetapi ditahan olehnya. Sekarang dia telah sepenuhnya mengabaikan pertahanan tubuhnya. Jika kamu menebasku dengan sabit, aku akan menebasmu dengan pedang. Hasilnya adalah pihak lain mati, dia hidup. Keuntungan fisik terungkap pada saat ini. Potong. Pada saat ini, baju darah pendekar hitam pemimpin tiba-tiba muncul di depan warrior Yang, dan sabit di tangannya berubah menjadi cahaya berdarah dan ditebaskan ke arah warrior Yang. Niat pedang warrior yang menebas dengan ganas, cahaya darah menghilang, sabit meledak, dan warrior yang mundur 10 langkah ke belakang. Setelah kedua belah pihak berpisah, pengawal baju berdarah dan lainnya dengan cepat berkumpul bersama, dan pendekar hitam yang dipimpinnya berkata dengan sungguh-sungguh, kami pengawal baju berdarah telah membunuh tak terhitung Master Alam Kaisar, dan bahkan Master peringkat ke-9 Alam Kaisar meninggal di tangan kami, tapi tidak menyangka bahwa sekarang kami dikalahkan oleh kamu yang hanya pendekar hitam alam bangsawan. Seperti yang diharapkan, memang adalah jenius ilmu pedang terkuat setelah leluhur pendiri Sekte Pedang. Warrior yang melirik ke langit. Saat ini, Irenean terus-menerus melayang di udara. Setiap kali pemecah langit melambai, naga pelindung pendekar hitam dan naga tulang mati atau terluka. Irenean dikepung, tetapi dia telah menguasai ritme pertempuran. Dan meskipun dia tidak memiliki pertahanan fisik sekuat warrior Yang, kesadaran tempurnya lebih kuat dari warrior Yang, dan dia selalu dapat mengantisipasi serangan musuh duluan, jadi dia tidak cedera apapun. Ini membuat warrior yang benar-benar lega. Menarik pandangannya, warrior yang menggenggam niat pedang dan perlahan berjalan menuju pengawal baju berdarah itu, energi batu di lengannya terus memancarkan energi ke tubuhnya. Pada saat ini, omong kosong tidak ada artinya. Pengawal baju berdarah ini tidak bisa menyerah, apalagi mundur. Karena itu, jika dia ingin menghancurkan keluarga kerajaan Dinghan, dia hanya bisa membunuh orang-orang ini. Pada saat ini, pendekar hitam pengawal baju berdarah yang berkepala dingin tiba-tiba berkata, semua orang, bahkan Master Alam Kaisar tidak dapat melukai tubuh orang ini. Jika kita terus berjuang, hanya ada satu jalan buntu. Kaisar Han baik kepada kita semua. Pada saat ini, saatnya bagi kita untuk membalas kebaikan beliau. Semuanya, bunuh orang ini dengan cara apapun, dengan cara apapun. Bunuh. Segera setelah kata-kata pendekar hitam yang berbaju darah terdengar, seorang pendekar hitam pengawal baju berdarah tiba-tiba bergegas maju, kemudian berubah menjadi ledakan darah dan menembak warrior Yang. Ketika dia masih berjarak 2 kaki dari warrior Yang, pendekar hitam pengawal baju berdarah tiba-tiba bengkak, lalu bang! Seluruh tubuh pengawal baju berdarah pendekar hitam ini tiba-tiba meledak, dan badai darah dan cahaya yang mengerikan menyapu ke arah warrior Yang. Kemanapun lewat, ruang bergetar dan momentumnya sangat mengejutkan. Meledakkan diri. Ekspresi warrior yang sedikit berubah. Dia tidak menyangka pengawal baju berdarah ini akan meledakkan diri. Melihat badai berdarah itu, dia tidak berani gegabah, menggenggam niat pedang dengan kedua tangan, lalu membantingnya. Bang! Niat pedang itu bergetar hebat, dan kemudian, warrior yang menggesekkan kakinya ke tanah dan mundur hampir 10 kaki baru berhenti, dan pada saat ini, niat pedangnya sudah muncul beberapa retakan. Bunuh.
Dan pada saat ini, pengawal lain baju berdarah pendekar hitam muncul di depan warrior Yang, dan kemudian seperti pendekar hitam berpakaian darah sebelumnya, pendekar hitam berpakaian darah tiba-tiba meledak, dan badai darah mengerikan lainnya menyapu. Warrior yang menyipitkan matanya sedikit, dan menembakkan niat pedang di tangannya. Itu meledak dengan badai cahaya darah, dan ada suara keras, niat pedang dan badai cahaya darah meledak, dan gelombang energi yang kuat mengejutkan warrior yang kembali lagi. Bunuh, bunuh, bunuh. Satu demi satu raungan terdengar di lapangan, dan kemudian pengawal baju berdarah satu demi satu menyerbu warrior Yang, dan kemudian satu demi satu meledak. Bersambung.